Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah pemrograman komputer. Ini pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga ini termasuk udah setengah perjalanan ya. Sebelum ke UTS. UTS-nya kan pertemuan 7. Nah, di pertemuan ketiga ini saya akan bahas tentang baru ke pemrogramannya. Pemrograman. Pertama saya akan mengenalkan C++. Kenapa saya pilih C++? Karena di situ ada deklarasi variabel. Karena di C++ itu ada deklarasi variabel. Kemarin sudah saya share di grup WhatsApp kan, master IDE ya, dev C++. Kalian bisa install kalau pengen mengerjakan C++-nya. Tapi nanti ada cara lain menggunakan browser. Tapi sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, mungkin akan saya bahas dulu tentang tugas pertama kemarin. Tadi saya cek baru ada yang mengumpulkan tugas, tapi keliru di form tugas 2 ya. Yang hari ini mengumpulkan. Sebenarnya kalau kalian lihat, kalau ada notifikasi di WhatsApp sih, di situ tertulisnya tugas 2 kan. Berarti kalian salah mengumpulkan di linknya. Link tugas 1 sama link tugas 2 kan beda. Jadi kalau link tugas 1, kan ada link tugas 2 juga. Jadi kalau mengumpulkan tugas 1 di tugas 2 ya nggak saya koreksi ya. Aturannya seperti itu. Jadi silakan dikumpulkan lagi di link tugas 1. Diperbaiki sesuai aturan. Seperti itu. Sebelum saya masuk, saya bahas tugasnya kemarin. Saya kalau nggak salah baru ngoreksi 2 orang. Tapi ada masukan, ada sedikit masukan. Ini ada yang mengerjakan, kalau tugas nomor 1 sih saya kira cukup mudah ya. Maksudnya sederhana lah, nggak perlu dibahas. Ya nomor 2 ini ada yang masih kurang tepat, maksudnya gimana? Nah, dia mengerjakannya dipisah gitu ya, dipisah. Ini kalau dipisah artinya 3 langkah yang berbeda, maksudnya yang ditulis deskripsi dan flowchart-nya udah benar, tapi kalau ngerjakannya seperti ini nggak sesuai dengan soal. Kalau dipisah seperti ini, artinya apa? Artinya gambarnya nggak bentuk seperti ini, artinya gambarnya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kalau gambarnya sendiri-sendiri seperti ini, lingkaran apa? Segitiga, persegi panjang, lingkaran, ya. Algoritmanya satu-satu. Tapi karena ini jadi satu, artinya apa? Flowchart-nya ya satu langkah, algoritmanya juga satu langkah. Oke. Yang merasa ini pengerjaannya silakan diperbaiki. Silakan diperbaiki terus kumpulkan lagi di form tugas 1. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya yang kemarin? Tapi benar nggak Pak yang langkah untuk yang ke Ya. bawahnya? Kalau langkah-langkahnya ya benar ya, setengah kali alas kali tinggi, input alas tinggi. Ya benar, tapi kan kurang tepat kalau dipisah. Soalnya gambarnya kan digabung. Kecuali kalau gambarnya juga dipisah. Seperti itu. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Nanti tugas 2 juga masih ada hubungannya. Tugas 2 soal ini muncul lagi, tapi udah nggak buat program sama flowchart, udah nggak buat algoritma sama flowchart, langsung ke buat program. Tugas 2, tugas hari ini. Oke, sekarang masuk ke tugas materi ketiga. Tentang, saya bahas tipe data dulu. Sebenarnya tipe data ini pernah kalian pelajari atau kalian pelajari di SMA ya, di pelajaran statistik. Ada statistik nggak sih di SMA? Yang IPA mungkin ya. Kan ada data nominal, ordinal gitu kan. Ada data rasio. Jadi kan maksudnya ada data dalam bentuk angka, umur, suhu itu kan angka.
Terus ada data dalam bentuk rasio gitu ya. Ada data dalam bentuk tinggi, rendah, tengah gitu kan. Nah, di pemrograman juga ada tipe-tipe data seperti itu. Kalau di C++ ada tipe data primitif sama komposit. Ini pembagiannya saja. Ada numeric, karakter, boolean, array, record. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya yang kita bahas dulu adalah tipe data numeric. Tipe data numeric itu apa? Ya, kalau dari definisinya sih sudah jelas ya. Numeric atau number atau angka ya, digunakan pada variabel atau konstanta. Variabel sudah saya bahas kemarin kan. Variabel itu sebuah wadah yang bisa kita isi dengan angka, nilai. Nilainya bisa angka, bisa huruf gitu ya. Nama kan huruf. Atau konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta itu variabel yang nggak bisa berubah. Contohnya ya pi gitu ya. Dalam mencari luas lingkaran. Untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Semua bahasa pemrograman menyediakan tipe data numerik, hanya berbeda dalam jenis numerik yang diakomodasi. Secara umum yang paling sering dipakai adalah integer sama float. Float ini bukan minuman ya. Float itu adalah bilangan pecahan. Mungkin dari kalimat float itu bahasa Indonesia pecah gitu ya, apa? Terpecah kecil-kecil gitu ya. Jadi tipe data dibagi menjadi dua. Ada integer. Integer itu bilangan bulat atau yang nggak ada komanya, bulat, atau untuk bilangan pecahan atau bilangan yang ada komanya kita harus menggunakan tipe data float. Itu saja sih yang paling penting, integer sama float. Kalau lebih detailnya ada char, integer, short, long, float, double, long double. Itu hubungannya sama ukuran nilai, jumlah digitnya. Nah, sekarang saya bahas variabel lagi. Variabel, kemarin kan kita sudah bahas sebenarnya. Variabel itu wadah yang kita bisa isi dengan sebuah nilai. Variabel adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Setiap variabel akan punya nama, identizer, dan nilai. Contoh nama variabel dan nilai adalah username. Username itu variabel. Isinya bisa kita isi nama apapun. Username kita, nama orang lain, dan lain sebagainya. Terus nama, harga total, ini variabel. Terus nilainya adalah sesuatu yang kita isikan ke dalam variabel itu. Jadi di sini variabel kita bisa isi variabel dengan angka, bisa kita isi dengan huruf, bisa kita isi dengan angka. Ini integer ya, karena nggak ada komanya. Kalau ini char. Kalau angka itu menggunakan char, karakter. Nah, ini aturan penulisan variabel. Ini secara umum di hampir semua bahasa pemrograman sama sih. Aturan penulisan variabel itu pertama nama variabel harus diawali dengan huruf. Nggak boleh variabel awal itu diawali dengan angka. Tidak boleh menggunakan spasi, jadi semuanya harus disambung. Kalau pengen menggunakan spasi, gunakan underscore. Nama variabel tidak boleh mengandung karakter khusus seperti koma, titik, min, dan lain sebagainya. Nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci di bahasa pemrograman. Kata kunci di bahasa pemrograman sebenarnya contohnya integer, float gitu yang sudah dipakai. Contoh penamaan variabel. Penamaan yang benar, mahasiswa, XYZ, harga total gitu. Kalau pengen spasi menggunakan underscore. Kalau nggak pengen spasi, silakan digabung. Kalau kita ini penamaan yang salah, nama siswa dipisah itu salah. Diawali dengan huruf juga salah. Gunakan titik juga salah. Oke. Ini aturan penulisan variabel. Saya kira cukup mudah ya. Kalian kalau sudah biasa nulis di komputer sih sudah nggak asing seperti ini ya. Sebenarnya kenapa nggak boleh dipisah? Nanti kalau dipisah itu akan jadi dua variabel yang berbeda. Ada nama spasi siswa. Ini artinya nama variabel sendiri, siswa variabel sendiri. Jadi kalau pengen jadi satu ya digabung. Nah, tadi sudah saya jenis-jenis variabel. Nah, jenis-jenis variabel ini ada hubungannya sama tipe data tadi. Jadi variabel itu atau wadah itu bisa diisi oleh apa gitu ya. Jadi nggak bisa kita sebuah wadah ini kalau sudah kita isi dengan integer,
itu nggak bisa kita isi dengan karakter atau dengan angka gitu. Itu nggak boleh. Kalau kita sudah sediakan variabel ini untuk integer ya integer terus. Kalau pengen kita rubah ke angka, ke huruf, kita harus convert nanti. Istilahnya ada istilah convert. Harus ada perintah untuk convert. Kalau nggak ada perintah untuk convert, nah, komputer akan menolak. Dia hanya bisa menerima angka. Variabel numerik dibagi menjadi 3, bilangan bulat, desimal. Yang paling sering bulat itu integer, desimal itu float. Ya. Terus ada variabel teks, ada string, ada char. Char itu karakter tunggal. Terus untuk string untuk rangkaian karakter. Karakter tunggal itu seperti ya A, B, C gitu ya. Kalau untuk rangkaian beberapa karakter ya string, budi, dan lain sebagainya. Ini saja, secara umum semua bahasa pemrograman itu ya variabel teks sama variabel numerik. Nah ini yang penting, deklarasi variabel. Di beberapa bahasa pemrograman itu tidak ada deklarasi variabel, dia otomatis gitu ya. Maksudnya kalau kita masukkan dia sebuah huruf, dia langsung otomatis, oh ini huruf gitu. Ada bahasa pemrograman yang seperti itu. Jadi namanya Python seperti itu. Jadi nggak ada deklarasi variabel. Jadi kadang kita nggak tahu variabel ini itu isinya integer atau char gitu. Biasanya ada yang kalau nggak terbiasa, kalau tiba-tiba langsung belajar Python tanpa belajar C++, dia kan nggak akan ini nggak akan bisa bedakan variabel ini sebelumnya itu integer atau karakter atau string gitu. Nah, di C++ ini kita harus deklarasikan dulu sebuah variabel. Sebenarnya nama underscore siswa. Tipe datanya char ya. Kita sebut tipe data ya. Berarti artinya nama siswa hanya boleh diisi dengan tipe data char. Huruf. Grade char. Terus rata-rata float. Artinya, nah kalau float itu sangat mungkin bisa untuk bilangan bulat ya. Enggak. Jadi kalau kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data float, ya artinya pecahan, dia bisa menerima bilangan bulat. Tapi kalau kita deklarasikan sebuah variabel itu dengan bilangan bulat, dia nggak akan bisa menerima bilangan pecahan. Sebenarnya integer nilai. Nilai ini tipe datanya integer, artinya bilangan bulat. Terus kita masukkan nilainya adalah ada pecahannya, 7, kalau di C++ pakai titik, 7,8. Nah, 8 ini nggak akan kebaca. Yang dibaca adalah yang depan, yang bilangan bulat, 7. Jadi nanti kalau dibuat program akan nggak sesuai hasilnya karena komanya nggak terbaca kalau kita menggunakan integer. Terus ada namanya variabel konstanta. Ya, contohnya tadi variabel konstanta itu yang nggak berubah, tetap terus. Contoh yang sederhana ya pi. Gitu. Jadi nggak bisa dirubah. Terus ada karakter atau char. Bersama dengan tipe data numerik, karakter malah tipe data yang paling banyak digunakan. Tipe data karakter kalau disebut juga char atau string. Tipe data string hanya dapat digunakan menyimpan teks atau apapun sepanjang berada dalam tanda petik 2 atau petik tunggal. Jadi kalau kita pengen menggunakan karakter itu, dia pakai petik 2 gini. Nah ini bahasa pemrograman C++. Nanti saya jelaskan. Terus ada tipe data boolean. Mungkin saya akan jelaskan di materi selanjutnya. Jadi boolean itu cuma pilihan. Kalau tidak benar ya salah. Kalau nggak true ya false. Itu namanya tipe data boolean. Kalau nggak 0 ya 1. Mungkin akan kita bahas di materi selanjutnya. Terus ada array. Array juga kalau di matematika sih harusnya udah mengenal array ya. Nanti ada materi khusus tentang array sebenarnya. Jadi array disebut sebagai larik, tipe data yang terstruktur dengan baik meskipun masih sederhana. Ada array 2 dimensi, ada array 3 dimensi. Ya. Biasanya seperti ini, kayak metrik gitu. Itu array. Oke, selanjutnya operator aritmatika. Kalau dalam matematika biasanya kalian mengenal operator aritmatika itu apa saja? Ada yang tahu?
Operator aritmatika itu apa saja? Yang paling umum dipakai? Yang paling umum dipakai ya penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan ya. Tapi kalau di C++ itu nanti kita akan mengenal namanya modulus. Modulus itu apa? Jadi dalam C++ operator aritmatika atau simbol atau karakter yang biasa dilibatkan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Jadi kalau C++ ini sama seperti kalau kita menggunakan Excel. Kalau perkalian itu menggunakan bintang, pembagian menggunakan garis miring, penjumlahan menggunakan plus, terus pengurangan menggunakan min. Terus ada modulus. Modulus itu sisa bagi. Sisa bagi itu artinya apa? Sisa bagi itu contohnya seumpama ini 5 simbolnya adalah persen. 5 modulus 2. Jawabannya berapa? Ada yang tahu? 1. Ya, 1. Jadi sisa bagi 5 dibagi 2 kan nggak bisa ya sebenarnya 4 bagi 2. 5 bagi 2 kan 2 kan. Aslinya jawabannya 4, sisanya berapa? 1 gitu. Terus contoh yang lain 20 modulus 9. Jawabannya berapa? Kalau 20 modulus 9. 20 dibagi 9. 9 kali 9 kan 18. Sisanya 2. 2. Jadi jawabannya adalah 2. Nah, itu modulus. Jadi nanti biasanya kita pakai untuk tadi yang pertemuan sebelumnya sudah saya bahas ya, pengecekan bilangan bulat atau bilangan ganjil, bilangan ganjil atau bilangan genap ya. Kalau di modulus 2 itu sisanya 1 artinya ganjil. Kalau di modulus 2 sisanya 0 artinya bilangan genap. Bilangan genap. Terus ada operator unari, nanti mungkin di penjumlahan di for nanti kita bahas. Ini juga. Nah, terus ada komentar. Jadi kalau kita membuat program itu kan semuanya kalau programnya cuma 10 baris, 20 baris sih masih bisa terbaca ya. Kadang kalau sudah kompleks program itu bisa sampai ratusan ribu baris, jutaan baris ya, kayak seperti Android itu seluruh kodenya itu bisa ratusan ribu baris. Itu kalau panjang besar itu kan akan rumit. Jadi harus dikasih penjelasan atau komentar. Jadi komentar itu kode yang nggak akan dieksekusi, hanya untuk keterangan gitu ya. Biasanya kayak footnote dalam buku gitu ya, penjelasan. Nah, C++ itu menggunakan pembatas garis miring bintang. Garis miring bintang. Jadi mungkin ada fungsi ini adalah digunakan untuk jadi untuk penjelasan programmer lain. Jadi kalau ada yang mau edit tahu artinya maksud ini itu apa. Itu artinya komentar. Di semua bahasa pemrograman ada fungsi untuk komentar walaupun aturannya beda-beda. Dalam bahasa C++ digunakan pembatas miring sama bintang dan atau menggunakan miring 2 kali untuk komentar. Oke. Bentar, saya buka C++ dulu ya. Jadi kemarin kalau sudah nge-start dev C++, jadi dev C++ itu apa? Dev C++ itu IDE. IDE itu Integrated Development Environment, itu sebuah tool yang kita gunakan untuk menjalankan program kita yang kita tulis. Ada dev C++, ada banyak, ada pakai Notepad++ juga bisa, pakai Visual Studio juga bisa. Kalau C++ saya terbiasa menggunakan dev C++, jadi tinggal kita buka new source file. Kita tulis, nah include IOStream. Include IOStream itu apa? Jadi sebenarnya itu adalah untuk memanggil fungsi untuk
cetak layar. Secara umum sih include ini yang pasti ditulis ya, include UStream using namespace std titik koma baru integer main buka kurung tutup kurung. Biasanya kalau belajar pemrograman baru biasanya yang dijadiin contoh adalah mencetak hello world. Cout ini fungsi untuk menampilkan teks di layar. Sebelum dijalankan, kita harus save dulu. Saya save di mana ya, kuliah? Nah, untuk menjalankannya, ada dua langkah sebenarnya. Pertama itu compile. Compile itu untuk mengcompile. Jadi mengcompile itu mengconvert sebuah kode menjadi sebuah executable file, jadi file exe. Sekaligus untuk mengecek apakah ada kode kita yang error. Itu mengcompile. Ada yang error expected, buka tutup kurung. Oh iya. Karena dia fungsi. Integer main itu sebuah fungsi program utama, buka kurung tutup kurung, baru kurung kurawal. Saya lupa. Nah, jadi sebenarnya kalau belajar pemrograman baru sih kalau error itu nggak perlu khawatir ya. Dicek aja errornya apa, tulisannya apa, terus dicari tahu. Nanti kalau sudah terbiasa langsung ngeh gitu, oh errornya di sini. Nah, itu masalah pengalaman atau masalah ini ya, progres gitu ya, pengalaman. Nah, kalau compile proses, kalau nggak ada error akan muncul seperti ini. Kalau sudah berhasil mengcompile, baru bisa kita jalankan. Kita klik execute, run, atau Ctrl F9. Nah, kita mencetak hello world. Tulisan hello world di sini. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Berarti Pak kalau kita mau yang kayak gini ya, yang kayak punya soal kita yang kemarin gitu Pak, berarti itu dimasukinnya count-nya itu semuanya dong Pak? Maksudnya gimana? Kan ini kan cuman nampilin si hello world-nya doang. Iya. Kalau yang kayak misalnya tadi kasusnya, contoh kasusnya tuh kayak soal kita yang kemarin, berarti kita nulis di count-nya itu kayak tampilkan luas segitiga gitu. Iya. Iya. Itu harus pakai bahasa Inggris kah atau bisa pakai bahasa Indonesia juga, Pak? Ya nggak bisa. Ya harus pakai bahasa C++. Ya bahasa yang dipahami komputer kan C++. Ya harus pakai bahasa C++. Nah, itu tadi hello world ya. Ini contoh penjumlahan sederhana. Nah, ini contoh penjumlahan sederhana. Di sini include UStream itu yang harus kita tulis. Sebenarnya kita itu manggil sebuah fungsi, sebuah program untuk menampilkan di layar. Jadi sebenarnya untuk menampilkan di layar itu kodenya panjang, puluhan baris. Tapi supaya lebih ringkas, dimasukkan ke dalam sebuah fungsi, kita panggil dengan include UStream, kita tinggal menggunakan cout. Terus using namespace std juga termasuk itu ya. Saya jelaskan ini penjumlahan sederhana A tambah B. Include UStream, using namespace std. Nah, ini contoh komentar. Contoh komentar 2 baris, itu menggunakan garis miring bintang. Ini biasanya kita kasih penjelasan. Yang buat kode program ini untuk apa, atau ditulis oleh siapa gitu ya. Terus ini integer main, program utamanya, buka kurung kurawal. Jadi
Kalau saya nyebut kurung, buka kurung tutup kurung, artinya buka kurung tutup kurung biasa ya. Kalau di keyboard itu ya yang di shift 9 sama 0 ya. Tapi kalau saya sebut kurung kurawal itu yang seperti ini ya, kurung kurawal. Itu di samping P ya, di samping step. Ini buka kurung tutup kurung, terus kurung kurawal. Nah, ini deklarasi variabel. Jadi kita sebutkan variabel apa saja dalam program kita. Ini penjumlahan nilai A sama nilai B dijumlah, penjumlahan sederhana. Jadi otomatis kita butuh variabel A, variabel B, sama variabel C untuk totalnya. Jadi ini deklarasi variabelnya, kelihatan kan? Integer A, B, sama C. Artinya apa? Kita buat wadahnya dulu dengan tipe data integer, artinya dia harus bilangan bulat, nggak boleh bilangan genap. Terus cout itu untuk menampilkan di layar, input nilai A, masukkan nilai A. Cin artinya itu untuk menangkap inputan dari keyboard. Terus kita masukkan ke variabel A. Jadi variabel A itu dimasukkan dari inputan keyboard, kita masukkan nilai apa saja. Terus cout inputkan nilai B, cin B, kita masukkan ke terus kita jumlah A ditambah B sama dengan C. Terus cout hasil A tambah B adalah C. Bentar, saya tulis dulu. Saya kasih contoh. Kita buka C++ lagi. Kita close dulu ya. Kita new file. Saya copy aja. Saya perbesar biar kelihatan. Jadi di sini kita bisa kasih komentar program penjumlahan sederhana. Kalau satu baris bisa, kalau komentarnya itu lebih dari satu baris, kita menggunakan ada bintang gitu. Baru ditutup. Kita bintang dulu, tutup. Nah, pertama tadi kan kita harus yang dipikirkan adalah variabel apa saja yang akan muncul, yang akan kita gunakan itu. Jadi kita siapkan wadahnya dulu ada. Jadi kalau penjumlahan nilai A ditambah nilai B, terus dia cetak hasilnya, berarti butuh 3 variabel. Yang lebih mudah ya integer variabel A, variabel B, variabel C. Artinya integer A, B, sama C. Jadi bisa langsung seperti itu, bisa satu-satu, integer A, integer B, titik koma. Jadi setiap kita selesai nulis itu di C++ harus ada titik komanya. Mungkin di aturan tiap bahasa pemrograman beda-beda. Kalau di Python nggak perlu ada titik koma. Jadi integer A, saya Ctrl Z. Boleh seperti ini lebih ringkas. Pertama, ya masukkan nilai. Nah kalau ini kan yang dicetak di layar. Kalau yang dicetak di layar ya boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia. Masukkan nilai A atau nilai yang pertama atau nilai 1 gitu ya. Terus kita tangkap cin. Kalau cin itu apa? Lebih besar ya. Kalau cout lebih kecil. A. Nah, ini dulu aja ya. Ini bisa kita compile sih. Compile. Kita harus save dulu. Nah, masukkan nilai A. Ini yang baru pertama ya. Kita masukkan 12. Ya udah selesai karena baru itu aja. Artinya 12 itu masuk ke dalam variabel A. Jadi variabel A isinya 12. Oke, ini dulu ya. Cukup jelas? Selanjutnya kita buat kode untuk menerima inputan variabel B. Copy aja, tinggal ganti B. Ini B. Kalau saya jalankan, masukkan nilai A 12, masukkan nilai B 22, udah. Berarti di dalam variabel A itu ada 12, di dalam variabel B itu ada 22. Oke.
Jadi masukkan nilai A, CN itu untuk menangkap, kita taruh di A, kita taruh di B. Ya sudah, kalau seperti itu akhirnya ya udah kita tinggal jumlahkan C. Jadi jangan kebalik. Jangan A ditambah B sama dengan C. Enggak, tapi dari kiri ya. C sama dengan, jadi nilai C adalah A ditambah B. Jadi nilai apapun yang dimasukkan di A dan B akan dijumlahkan, ditaruh di C. Habis itu ya kita cetak, kita tampilkan. Yang terakhir bawahnya hasil penjumlahan A dan B. Hasil penjumlahan A dan B sama dengan C. Nah, C kan variabel. Variabel itu berarti nggak bisa kita taruh di sini karena ini tuh karakter ya, string. Jadi caranya adalah kita buka lebih kecil lagi C, variabel C di sini. Boleh tambahkan return 0, nggak pakai juga nggak apa-apa, sama aja. Nah, kalau kita save, terus kita compile run, masukkan nilai A 12, masukkan nilai B 22, hasil penjumlahan A dan B adalah 34. Oke, cukup jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Jadi yang perlu diperhatikan adalah setiap variabel ini harus kita deklarasikan dulu. Kalau ini integer, nah kalau variabelnya integer, kita nggak bisa memasukkan variabel float atau pecahan. Coba saya jalankan, terus saya ganti ke, saya masukkan 11,5 ya, 11, komanya itu pakai titik, 0,5. Nah, dia akan error. Tapi kalau saya ganti ke float, kalau saya compile run, 11,5, 12. Nah, dia bisa 23,5. Seperti itu. Kalau float dia masih bisa menerima pecahan. Kalau float dia masih bisa menerima bilangan bulat. Kalau integer dia nggak bisa menerima bilangan pecahan. Jadi kadang ya pakai float aja terus, ada yang seperti itu. Ya, masing-masing. Oke. Ini return juga bisa ditulis, bisa enggak. Oke, cukup jelas. Nah, ini tampilan awal, linknya sudah saya taruh. Membuat file baru ya, Ctrl N bisa, file new, nulis kode programnya, hello world. Tadi sudah saya kasih contoh. Nah, kalau nggak mau ribet install Dev C++, kalian bisa juga namanya IDE online. Ada linknya di sini. Jadi kita nggak nulis kodenya online di browser. Kelemahannya kalau error atau ketutup ya filenya nggak ke-save gitu ya. Tapi kalau kita save close ini kan kalau error kita close, kita bisa buka lagi gitu ya filenya. Filenya tipe datanya adalah CPP. Kuliah CPP. Nah, ini tipe datanya CPP. Kalau kita compile akan muncul .exe yaitu hasil programnya. Tipenya .cpp. Tapi kalau kita online ya nggak ada file save-nya. Ya mungkin ini bisa sih di-save. Seperti itu ya. Kalau menyimpan file, Ctrl Save As. Mengcompile program bisa menggunakan Ctrl F9 atau F9, compile dan run langsung F9. Ini tadi sudah bahas contoh aritmatika, penjumlahan. Ini tinggal kalian praktekkan yang perkalian, pembagian, modulus. Gitu. Nah, ini contoh mood. Contoh mood ya, berikan bilangan Anda 2, 3. Terus kita proses
build mode 4. Jadi 23 modulus 4 itu berapa? 4 tambah 4 kali 6 ya. 4 kali 5, 20 ya. Sisanya 3. Nah, ini contoh pemrograman Python. Python lebih sederhana. Jadi kalau kita pengen cetak hello world, tinggal print hello world. Seperti ini. Cuma satu baris. Nah, kalau pengen kita jumlahkan, ya ini seperti ini. Saya pengen jumlahkan 2 tambah 3. A sama dengan 2, B sama dengan 3. C sama dengan A ditambah B, print C. Seperti ini. Lebih sederhana. Nah, kalau kalian lihat di sini Python kan nggak ada deklarasi variabel. Jadi kalian akan, kalau nggak dikenalkan deklarasi variabel, langsung belajar Python akan pusing. Ya, agak susahan nanti. Tapi kalau sudah belajar C++ nanti ke Python lebih mudah. Karena barisnya juga lebih seperti ini aja. A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan A ditambah B. Kalau pengen A-nya di input A, tinggal ditulis input A. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Oke. Selanjutnya supaya lebih paham, memahami bahasa pemrograman C++, otomatis praktek ya. Prakteknya ini sederhana ya. Ada 2 nomor ya. Buatlah algoritma flowchart dan program untuk menghitung luas total bangunan berikut. Di sini ada persegi panjang sama setengah lingkaran. Dengan persegi panjang panjang persegi panjang adalah 20, lebar persegi adalah digit terakhir adalah 2 digit. Lebar perseginya, maksudnya ini biar masing-masing orang programnya beda, inputannya beda. Lebar perseginya ini adalah 2 digit, digit terakhir dari NIM kalian. Ngerti maksudnya ya? NIM kalian semuanya 1, 2, 3. Berarti lebarnya adalah 3. Kalau NIM kalian 4, 5, 6. Digit terakhirnya 6. Berarti lebarnya adalah 6. Kalau digit terakhirnya kosong, 2 digit. Jadi walaupun lebih panjang nggak apa-apa. Yang penting perhitungannya benar. Jangan lupa nama dan NIM dicetak di awal program. Jadi kalau di bahasa pemrograman, kalau buat program, ditulis di sini ya, di awal program, nama, name, baru hasil programnya. Kalau nggak ada nama NIM-nya nanti saya minta untuk direvisi. Ini tugas nomor 1. Nomor 2-nya adalah yang tugas kemarin. Kalau ini karena algoritma sama flowchart-nya udah dibuat di tugas 1, jadi tugas 2-nya adalah buatlah program untuk menghitung luas total bangunan ini. Oke, jadi kalian tulis kodenya itu jangan di screenshot ya, yang di screenshot outputnya aja, kodenya itu di copy di, kalian buat laporannya, kodenya di copy di Word atau PDF ya, dalam bentuk teks, jangan di screenshot. Kalau kodenya di screenshot nanti nggak kebaca. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tugas 1, tugas 2-nya. Cara nulis namanya itu gimana, Pak? Cara tulis namanya. Kasih contoh. Ya, ditulis di sini. Nah, ini. Tulis di sini nama Budi. Name, copy. Name 1, 2, 3. Kalau saya compile run. Nah, dia nyambung. Nah, ini biar dia turun ke bawah, kalian tambahkan ENDL. ENDL itu untuk enter ya, biar ganti baris. Nah, nama Budi, name 1, 2, 3. Seperti itu. Masukkan nilai, kenapa nggak saya kasih NDL? Kalau ini masukkan nilai saya kasih NDL. Nanti input teksnya, input variabelnya akan di bawah. Jadi
nama Budi, masukkan nilai di bawah gini ya. Nah, jadi tahu gunanya INDL itu untuk biar ganti baris. Oke, cukup jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan dikumpulkan di link tugas 2. Sudah saya buat, jadi jangan keliru. Ada yang mau ditanyakan? Yang buat di Word-nya itu apanya, Pak? Yang buat di Word-nya, maksudnya? Ya kan tadi kata Bapak jangan di screenshot, dibuat aja di Word nanti di copy. Laporannya itu ditaruh di Word atau PDF boleh. Kodenya jangan di screenshot. Outputnya saja. Jadi nomor 1, jadi jangan screenshot kodenya. Maksudnya kode ini di screenshot, ditaruh di Word, enggak, tapi di copy, ditaruh di Word. Oh, ya ngerti, Pak. Nah, baru outputnya. Cara screenshot, tahu kan? Biar Tahu, Pak. gimana caranya? Biar lebih mudah. Ctrl+Shift+S kan? Ya, Ctrl Alt. Jadi biar nggak satu layar semuanya ke screenshot. Kalau bisa ininya dibesarin dulu, biar mudah dibaca. Pakai Ctrl Alt print screen. Jadi kalau di paste langsung jadi. Itu saja ya. Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Kalau ada kendala atau apa, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Oke, kalau nggak ada ditanyakan, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.